Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Zailani Nurrohimah. Di sini kesempatan kali ini aku mau bahas tentang materi tentang persepsi. Yuk simak baik-baik videonya. Jangan lupa bantuin like-nya ya. Persepsi. Apa itu persepsi? Menurut Profesor Deddy Mulyana, persepsi meliputi penginderaan atau sensasi melalui alat-alat indera manusia, yaitu ada indera peraba, pencium, penglihatan, dan pendengar. Selain menggunakan alat indera manusia, juga dilakukan atensi dan interpretasi. Kemudian menurut istilah lain, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan secara langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Kemudian komponen persepsi ada 3. Yang pertama, penginderaan atau sensasi yang dapat ditangkap melalui alat-alat indera seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Kemudian yang kedua, atensi, yaitu memperhatikan kejadian atau rangsangan yang menarik perhatian seseorang yang dianggap penting. Yang ketiga, interpretasi, yaitu pesan yang diperoleh seseorang melalui salah satu atau lebih indera orang tersebut. Terus gimana sih proses terjadinya persepsi? Yang pertama, perhatian dan seleksi, yaitu proses individu yang secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang akan diabaikan. Yang kedua, organisasi, yang dilakukan dengan cara untuk mengorganisasikan informasi secara efisien dengan cara skema atau kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Yang ketiga, interpretasi. Setelah digambarkan pada stimulus tertentu, maka individu akan memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Dapat dipengaruhi juga sebuah percobaan atau menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Yang keempat, pencarian kembali. Informasi yang disimpan dalam memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan. Ada juga hal-hal yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi manusia terhadap suatu objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Contohnya, bersendawa setelah makan dalam anggapan orang Indonesia itu tidak sopan, tetapi dalam pandangan orang Arab itu sebagai bentuk penghargaan atas makanan yang disajikan. Yang kedua, persepsi bersifat selektif. Persepsi yang dipakai sesuai pengalaman masa lalu, keahlian, dan minatnya masing-masing. Contohnya, si penjual tanaman beranggapan kalau tanaman tersebut apakah bisa terjual dengan keuntungan besar. Sedangkan pembuat jamu beranggapan bahwa apabila ia membeli tanaman tersebut dapat dijadikan racikan jamu untuknya. Yang ketiga, persepsi bersifat dugaan. Anggapan terhadap sesuatu sebab adanya asumsi dan kebiasaan. Contohnya, apabila ada seseorang yang berwajah sangar, galak, berpakaian serba hitam, tubuhnya kekar, berkumis tebal, rambutnya gondrong, biasanya kita menganggap bahwa orang tersebut preman, padahal bisa jadi ia adalah bodyguard. Yang keempat, persepsi bersifat evaluatif. Kebanyakan orang menjalani hari-hari mereka dengan perasaan bahwa apa yang mereka persepsi itu nyata. Tetapi kadang alat-alat indera dan persepsi kita menipu sehingga kita ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas yang sebenarnya. Makanya itu masih perlu dievaluasi. Yang kelima, persepsi bersifat kontekstual. Dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, konteks rangsangan sangat mempengaruhi persepsi kita. Contohnya kata
Ayu berada di rumah sakit akan mempunyai makna yang berbeda ketika ada pemenggalan kata seperti Ayu berada di rumah, sakit. Maknanya jadi Ayu berada di rumah karena sedang sakit. Ada dua jenis-jenis persepsi. Yang pertama, persepsi objek. Jadi setiap orang menilai suatu objek atau lingkungan fisik, mereka dapat menemukan kekeliruan disebabkan karena 4 faktor ini. Yang pertama, kondisi yang mempengaruhi pandangan seseorang. Yang kedua, latar belakang pengalaman yang berbeda. Yang ketiga, budaya yang berbeda. Yang keempat, suasana psikologis yang berbeda. Yang kedua, persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial, yaitu proses menangkap objek sosial dengan kejadian yang dialami seseorang di dalam lingkungan tersebut. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya.